Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Sosok manusia tersebar di sekitar puncak gunung kecil yang tidak jauh dari benteng Gunung Hitam. Namun, tidak ada suara abnormal yang terdengar. Semua orang diam-diam duduk bersila di tanah. Aura kuat mereka ditekan ke tingkat terlemah. Xiao Yan, Xiao Ding, Hai Bodong berdiri berdampingan di puncak gunung sambil berbicara dengan suara lembut. Apakah Medusa belum datang? Hai Bodong sedikit mengernyitkan alisnya dan melihat ke arah benteng Gunung Hitam saat dia mengobrol. Saya sudah memberitahunya. Saya pikir dia harus mengkonsolidasikan para ahli dari suku ular orang. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Tidak lama setelah kata-katanya terdengar, suara deras tiba-tiba dikirim dari langit. Sekelompok besar sosok bergegas. Beberapa napas kemudian, mereka muncul di udara di atas puncak gunung sebelum mereka perlahan turun. Sosok manusia yang muncul secara alami adalah ahli dari suku ular orang. Pemimpin mereka adalah Medusa. Hai Bodong dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat Medusa muncul. Jika pembunuhan ini tidak memiliki kehadirannya, itu tidak akan ada artinya lagi. Hanya dengan kekuatan Xiao Yan saja, bahaya membobol tempat di mana 3 aliansi tentara berkumpul niscaya akan melambung tinggi. Mata samar Medusa berhenti di tubuh Xiao Yan saat dia mendarat. Setelah itu, mereka menyapu ke arah Hai Bodong dan yang lainnya saat dia membuka mulutnya untuk berkata, "Ayo pergi jika kita semua sudah siap." Xiao Ding mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya, pembunuhan kali ini akan mengikuti rencana awal kita. Kakak ketiga dan Medusa akan menyelinap ke kota dan menemukan kesempatan untuk membunuh Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan. Jika jejak Anda ditemukan atau pembunuhan Anda gagal, Hai Bodong dan yang lainnya bersembunyi di luar akan memimpin orang untuk menyelamatkan Anda. Pada saat itu, yang terbaik adalah kita menghancurkan orang-orang itu jika kita masih punya kesempatan. Jika memang tidak mungkin, kami akan menariknya terlebih dahulu. Kami tidak bisa menanggung kerugian yang terlalu besar. Bagaimanapun, kami saat ini tidak dapat menahannya. Petik 2. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Kalau begitu, kita akan menunggu kabar baik dengan tenang di benteng Black Mountain. Xiao Ding juga tersenyum saat melihat ini. Dia segera menangkupkan tangannya ke semua orang saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, tatapannya mengarah ke Medusa. Tatapan mereka bertemu sesaat sebelum yang terakhir segera menggesernya ke samping. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat melihat sikapnya ini. Sayap api di punggungnya memanjang. Dia segera melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas ke langit. Banyak ahli aliansi Yan di tanah dengan cepat memanggil sayap doki mereka juga. Mereka buru-buru mengikuti setelah melihat Xiao Yan mulai bergerak. Ayo pergi juga. Ingat, kalian semua akan mendengarkan perintah Hai Bodong setelah saya memasuki kota. Anda tidak bisa tidak mematuhinya. Jika ada yang salah di tengah jalan, jangan salahkan ratu ini karena melayanimu dengan aturan klan. Medusa menoleh dan dengan lemah berbicara kepada banyak ahli di dalam klan. Orang di depan para ahli dari klan Snake People adalah komandan kedua Heidu yang memiliki konflik dengan Xiao Yan. Namun, dia buru-buru menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Medusa. Gengsi Medusa dalam suku ular orang adalah sesuatu yang tidak berani ditantang oleh siapapun. Medusa hanya menganggukkan kepalanya sedikit setelah melihat ini. Tubuhnya bergerak dan itu naik ke udara tanpa meminjam kekuatan dari luar. Setelah itu, akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya yang mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya di depan. Para ahli dari suku ular orang di belakangnya juga dengan sigap mengikuti. 3 kerajaan besar mungkin untuk sementara pindah kembali di bawah perintah dokter peri kecil, tetapi tidak sepenuhnya mundur. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di sebuah kota di perbatasan yang menghubungkan Kekaisaran Chuyun dengan Kekaisaran Jiama. Mereka siap untuk melancarkan serangan lain kapan saja dan menelan Kekaisaran Majia sekaligus. Bagaimanapun, itu seperti yang dikatakan dokter peri kecil.
Meskipun dia memiliki kediktatoran dalam sekte racun dan tidak banyak orang yang berani mempertanyakan kata-katanya di seluruh kekaisaran Chuyun, sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan bukanlah faksi yang berasal dari kekaisaran Chuyun. Selain itu, kekuatan keseluruhan dari kedua faksi ini tidak lebih lemah dari Poison Sect. Kedua sekte besar ini awalnya bersedia untuk mengirimkan tentara dan ahli untuk mengalahkan Kekaisaran Magia karena mereka ingin mendapatkan sebagian wilayahnya. Namun, Dokter Peri Kecil benar-benar memutuskan untuk menyerang setelah hal-hal berkembang sampai saat ini. Kedua sekte itu secara alami sangat tidak puas. Meskipun Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan terluka parah, begitu bala bantuan kekuatan esensi dari dua sekte tiba dan memberikan beberapa obat penyembuhan tingkat tinggi, keduanya secara alami akan dapat memperoleh kembali kekuatan mereka dengan cepat. Pada saat itu, mereka sekali lagi akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan Kekaisaran Magia dan Aliansi Yan. Dengan harapan ini, wajar jika kedua sekte tidak mau menarik pasukan mereka saat ini. Oleh karena itu, ketiga pihak saat ini sedang berdebat sengit satu sama lain, menyebabkan Dokter Peri Kecil merasa sakit kepala. Bagaimanapun, penarikan pasukan kali ini terlalu mendadak. Tidak hanya kedua sekte itu menentangnya tetapi bahkan sekte racun dan Kekaisaran Chuyun juga memiliki beberapa pertentangan. Namun, karena reputasinya, tidak ada yang berani menyuarakannya. Oleh karena itu, meskipun Dokter Peri Kecil telah memutuskan untuk menarik pasukan, bahaya yang dihadapi Kekaisaran Jiama dan Aliansi Yan belum sepenuhnya terselesaikan. Selama Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan ada di sekitar, kemungkinan sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan tidak akan menyerah. Makanya, kedua orang ini harus disingkirkan. Momen saat ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Kota perbatasan tempat persekutuan 3 negara tinggal hanya berjarak 50 km dari benteng Black Mountain. Dengan kecepatan Xiao Yan dan yang lainnya, mereka secara bertahap mencapai tujuan mereka dalam waktu 1 jam. Itu adalah depresi kecil di pegunungan yang tidak jauh dari kota. Aliansi Yan dan suku ular orang mulai turun dengan cepat ketika mereka masih agak jauh dari kota karena mereka khawatir para ahli di dalam kota akan menemukan aura dalam jumlah besar. Mereka diam-diam memasuki hutan sebelum berjalan menuju depresi tersembunyi di pegunungan. Tidak ada yang langsung bertindak setelah mereka berjalan ke tempat tujuan. Sebaliknya, mereka semua mulai diam-diam menyesuaikan aura mereka di bawah pengaturan Xiao Yan, melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kondisi mereka ke kondisi terbaiknya. Tatapan Xiao Yan secara kebetulan dapat melihat kota tidak jauh dari puncak pohon yang terletak di cekungan kecil di antara pegunungan ini. Dia bisa melihat bahwa kota itu dipenuhi dengan tentara yang berpatroli ke sana kemari. Selain itu, terkadang ada ahli doang yang akan terbang berpotongan di langit. Setiap aktivitas yang tidak biasa akan terlihat pertama kali oleh orang-orang ini yang berada di ketinggian di langit. Pertahanan tempat ini memang ketat. Tampaknya pihak lain sudah siap. Xiao Yan mempelajari ahli patroli doang itu. Dia meringkuk mulutnya dan merasa agak bermasalah saat dia berbicara. Bukankah Dokter Peri Kecil itu memberimu piring giok? Dia secara alami akan menghapus beberapa pertahanan setelah Anda melanggarnya. Namun, bagi saya tampaknya mereka yang berpatroli jelas bukan hanya ahli dari sekte racun. Bahkan jika dia bisa menghilangkan beberapa pertahanan, dia hanya bisa menjauhkan ahli dari Poison Sect. Para ahli dari sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan masih akan melakukan uji tuntas dan menjaga tempat ini. Suara samar dikirim dari belakangnya. Xiao Yan tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa itu pasti Medusa. Ya. Tapi tidak ada pilihan. Hal semacam ini awalnya berisiko. Kami akan bertindak saat malam tiba. Mengingat kekuatan kami berdua, sangat sulit menemukan kami bahkan dengan pakar doang yang berpatroli selama kami sedikit berhati-hati. Xiao Yan mengangguk dan dengan lembut menjawab. Suara, ya, rendah keluar dari belakangnya. Jelas, Medusa tidak punya pendapat lain.
Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan batu giok berwarna abu-abu itu dari cincin penyimpanannya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia memecahkannya sebelum menepuk tangannya sambil berkata sambil tersenyum, "Sekarang, kita harus menunggu sampai malam tiba." Dia menoleh saat dia berbicara dan melihat ke arah wajah indah yang menyihir yang memberikan perasaan sedingin es. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tiba-tiba berbisik, "Itu, maaf untuk kemarin." Medusa juga kaget saat mendengar ini. Mata yang dipenuhi dengan daya pikat menyapu Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Xiaoyan berbicara seperti itu sejak dia berkenalan dengannya. "Kamu juga tahu bagaimana meminta maaf ya?" Medusa sedikit menurunkan wajahnya dan berbicara dengan suara yang lemah. Meskipun berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, bahkan dia tidak merasakan bahwa wajahnya menjadi sedikit lebih lembut. Jelas, permintaan maaf dari Xiaoyan ini memang memiliki efek yang cukup besar. Xiaoyan tersenyum agak canggung. Dia menggosok tangannya dan berkata, "Saat ini saya tidak dapat memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Setelah saya sedikit meningkatkan keterampilan pemurnian saya, kemungkinan besar saya akan dapat mulai menyempurnakannya. Namun, Anda tak perlu khawatir. Saya pasti akan berhasil dalam 2 tahun. Petik 2. Medusa mengangguk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada kegembiraan di dalam hatinya saat Xiaoyan menempatkan masalah ini dengan serius di dalam hatinya. Emosi semacam ini sangat jarang terjadi pada seseorang yang temperamental seperti dia. Benang kebencian terakhir yang tersisa benar-benar tersebar saat Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini. Medusa baru saja ingin berbicara ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Tangan halusnya tiba-tiba melambai dan kekuatan hisap melonjak keluar darinya. Sebuah kelelawar hitam pekat ditangkap di tangannya. Tatapannya menyapu hanya untuk melihat gulungan kertas kecil ditahan di cakarnya. Medusa melepaskan gulungan kertas dan menjentikkan jarinya, mengirim kelelawar itu ke dalam hutan. Setelah itu, dia perlahan membukanya dan dengan lembut berkata, "Ini adalah sesuatu yang dikirim oleh dokter peri kecil. Ini adalah peta kota. Ini menunjukkan posisi di mana Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan berada." Petik 2. Xiaoyan sedikit bersukacita di dalam hatinya setelah mendengar ini. Dengan peta ini, mereka akan menghemat upaya pencarian secara acak. Ini memang memberikan bantuan yang besar untuk mencapai tujuan mereka. Yan Luotian berada di bagian tengah utara sementara 3 sesepuh Mulan berada di barat. "Sepertinya kita harus berpisah dan bertindak." Medusa menyuarakan pikirannya. Meskipun Yan Luotian terluka parah, dia tetaplah seorang elit Dosong. Dia akan sangat sulit untuk dihadapi jika dia membalas. Karenanya, serahkan dia padaku. 3 sesepuh Mulan kehilangan 1 anggota. Dengan tidak bisa menggunakan Tribis Savage Skill, mereka hanyalah ahli Do Hunak biasa. Oleh karena itu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kekuatan penuh Anda untuk menghadapinya. Bagaimana menurut Anda? Ya, kamu harus berhati-hati. Xiaoyan merasa sedikit terharu saat melihat Medusa telah membagikan pekerjaan paling berbahaya untuk dirinya sendiri. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, Medusa tersenyum. Senyumnya yang seperti epifilis membuat mata Xiaoyan menjadi cerah. "Mari kita tunggu sampai malam tiba." Langit malam dengan tenang tiba sementara Xiaoyan dan yang lainnya sedang menunggu. Cekungan kecil di pegunungan yang tersembunyi oleh hutan memancarkan sedikit aktivitas saat bulan sabit perlahan naik ke langit. "Hai tua, kalian semua tidak perlu muncul jika pembunuhan ini berlangsung dengan lancar. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi selama operasi, kami memerlukan Anda semua untuk menerima kami." Xiaoyan menoleh, menatap Hai Bodong, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah menyelesaikan persiapannya dengan Medusa. "Iya." Hai Bodong mengangguk. Wajahnya serius saat dia berkata, "Hati-hati. Saya akan terus memantau situasi di kota." Petik 2. Xiaoyan tersenyum. Dia mengangguk sedikit sebelum menoleh ke belakang sambil berbisik kepada Medusa, "Ayo pergi." Medusa,
yang sudah berganti menjadi satu set pakaian hitam, mengangguk saat mendengar ini. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di udara. Dia melihat ke kota yang jauh, yang masih mempertahankan pertahanan yang ketat bahkan setelah tertutup oleh langit malam. Xiaoyan tidak menggunakan sayap dokinya karena dia takut menarik terlalu banyak perhatian. Sebagai gantinya, dia memanggil sayap awan ungu, yang sudah lama tidak dia gunakan. Meskipun kecepatan sayap awan ungu tidak bisa dibandingkan dengan sayap doki, kecepatannya lebih tinggi karena tidak terlalu mencolok di malam hari. Kali ini, mereka menuju untuk membunuh dan tidak secara terbuka masuk ke kota untuk mengendalikannya. Xiaoyan mengepakkan sayap awan ungu saat tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Setelah itu, dia bertukar pandangan dengan Medusa sebelum mengangguk sedikit. Mereka berdua berubah menjadi sosok hitam yang bergegas menuju kota di bawah naungan langit malam. Dengan kecepatan mereka berdua, mereka muncul di tempat yang tidak jauh dari tembok kota dalam beberapa tarikan nafas. Lebih dari setengah ahli Dowang yang berpatroli di tempat itu telah dipindahkan. Prajurit biasa yang tersisa mungkin berjumlah besar, tetapi mereka tidak memiliki ancaman apapun terhadap Xiaoyan dan Medusa. Kedua sosok mereka diam-diam berdiri dalam kegelapan. Tubuh mereka berubah menjadi garis hitam yang mengalir ke kota dengan cara seperti kilat saat ruang kosong tercipta ketika dua ahli Dowang saling bersilangan. Akhirnya, tubuh mereka bergerak dan mereka melintas ke dalam bayangan sebuah bangunan. Kami akan berpisah di sini. Ingat, segera pergi begitu Anda berhasil. Kita akan bertemu di Black Mountain Fortress setelah itu. Xiaoyan melirik sosok manusia yang terbang secara acak di atas langit. Dia menekan suaranya dan berbisik di telinga Medusa. Medusa sedikit ragu saat mendengar ini. Secara alami tidak banyak kesulitan baginya untuk pergi. Namun, begitu Xiaoyan dikelilingi oleh banyak ahli, akan ada bahaya dalam usahanya untuk melarikan diri. Santai. Meskipun saya bukan Dozong, tidak banyak Do Huang yang bisa menghentikan saya jika saya benar-benar ingin melarikan diri. Xiaoyan tampaknya merasakan sedikit keraguan di mata Medusa saat dia sedikit tersenyum dan berbisik. Ya, hati-hati. Medusa segera berbicara dengan lembut saat dia mengangguk ketika dia mendengar Xiaoyan berbicara. Iya. Medusa sekali lagi mengangguk. Dia tidak menunda-nunda lagi setelah mengangguk sekali lagi. Matanya sedikit berkedip ke langit di atas sebelum tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan hitam kabur yang bergegas ke kota dengan cara seperti kilat. Mata Xiaoyan mengirim Medusa pergi saat tubuhnya menghilang dengan tenang dalam kegelapan. Dia juga mendesah lembut. Setelah mendapatkan posisinya, dia terbang ke arah berlawanan dari Medusa. Dokter peri kecil, yang duduk bersila di atap gedung luas yang terletak di tengah kota, perlahan membuka mata ungu keabu-abuannya. Tatapannya menyapu ke arah tempat Medusa dan Xiaoyan berada. Dia segera menurunkan wajahnya dan dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri, saya telah melakukan semua yang dapat saya lakukan. Terserah Anda semua untuk membuatnya berhasil. Petik 2. Perkemahan Lembah Mulan terletak di daerah yang dekat dengan sisi barat kota. Dibandingkan dengan daerah gelap lainnya di kota, tempat ini masih cukup terang meski sudah larut malam. Tentara bersenjata lengkap berpatroli di semua tempat. Pakar Do Wangs berulang kali terbang di atas kepala di udara. Seorang ahli dengan penglihatan luar biasa juga menjaga dari menara tinggi di Kam. Mata tajam mereka yang tak tertandingi berulang kali menyapu kegelapan di sekitar Kam. Busur panah yang membunyikan alarm di tangan mereka siap untuk menembak kapan saja. Melihat pertahanan yang ketat dari tempat ini, terlihat jelas bahwa mereka sedang waspada. Sosok manusia yang kabur tiba-tiba melintas di kegelapan di dalam Kam. Wajah kayu tinggi yang terbuat dari tiang kayu yang tebal dan kokoh meleleh dengan tenang dan membentuk lubang berukuran sedang. Kegelapan segera bergoyang dan sosok manusia bergegas ke dalamnya dengan cara yang aneh. Meskipun tempat ini dijaga ketat, tempat ini tidak memiliki elit Dozong yang asli. Oleh karena itu,
Tindakan pengamanan ini sebenarnya tidak banyak berdampak pada Xiao Yan. Meskipun dia hanya seorang Do Huang, dia memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam yang memberinya pandangan ke depan yang memungkinkan dirinya untuk mengurangi peluangnya untuk diekspos. Para prajurit yang berpatroli ke sana kemari serta sosok manusia yang berkedip di udara tidak menemukan sosok hitam yang dengan cepat mendekati tengah kam yang cukup terang. Selama Xiao Yan dengan cepat memasuki kam lembah Mulan, Medusa sudah muncul di wilayah terdalam dari Sekte Angsa Emas di atap aula yang sangat mewah yang menempati ruang yang sangat besar. Mata Medusa menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia melihat melalui celah di antara ubin. Dia mendengar gelombang wanita mengerang yang dikirim dari dalam serta tawa cabul yang familiar. Rasa dingin di matanya menjadi lebih padat. Dia sudah lama mendengar bahwa pemimpin Sekte Angsa Emas sangat bernafsu, tetapi dia tidak berharap dia masih menemukan waktu untuk kesenangan fisik seperti itu. Medusa menjentikkan jarinya, dan seutas benang kecil dari 7 energi berwarna yang luar biasa kaya perlahan-lahan menggumpal di ujung jarinya. Energi berkumpul di ujung jari Medusa, tetapi dia tidak segera bertindak. Dia menutup matanya dan tampaknya telah memasuki kondisi pelatihannya. Tubuhnya tidak melakukan gerakan sedikit pun sementara energi di ujung jarinya menjadi semakin kental. Hanya dibutuhkan satu gerakan membunuh sejati. Seorang pembunuh juga hanya membutuhkan satu serangan. Oleh karena itu, dia perlu menangkap peluang terbaik. Sebuah tenda yang bahkan lebih besar dari tenda biasa berdiri di tengah-tengah bumi perkemahan lembah Mulan. Sosok hitam diam-diam muncul dari bayang-bayang tenda. Mata sosok itu mengamati tenda, dan sedikit panas muncul di udara beberapa saat kemudian. Itu segera mengungkapkan lubang yang sangat kecil di tenda besar. Situasi di dalam tenda juga terserap ke dalam matanya. 3 lelaki tua duduk di dalam tenda yang terang benderang ini. Dari penampilan mereka, mereka secara alami adalah 3 sesepuh Mulan. Saat ini, ketiganya telah membentuk bentuk segitiga. Semua mata mereka tertutup rapat. Lubang hidung mereka bertiga memancarkan energi berwarna merah darah. Energi ini bertahan selama mereka bertiga sebelum benar-benar memasuki lelaki tua dengan aura terlemah. Jelas, Elder of the Mulan Valley ini adalah Elder berkepala harimau, yang telah dilukai Xiao Yan dengan serius hari itu. Melihat tindakan ketiga orang ini, sepertinya mereka mulai pulih. Tribis Savage Skill ini memang misterius. Itu sebenarnya bisa menyembuhkan satu sama lain. Apalagi efeknya juga cukup bagus. Tidak heran ini adalah metode ki paling mendalam di lembah Mulan. Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya saat dia mengamati cara ketiga orang itu. Dia juga mendapatkan opini yang lebih besar tentang Tribis Savage Skill. Jika aliansi Yan memiliki ahli yang mempraktikkan metode ki ini, peningkatan kekuatannya tidak akan kecil. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia secara bertahap menenangkan dirinya saat doki di dalam tubuhnya dengan tenang beredar. Pemulihan di dalam tenda berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum perlahan berhenti. Mereka bertiga perlahan membuka mata. Bagaimana itu? 2 orang lainnya membuka mulut untuk bertanya. Mereka menghela nafas lega ketika mereka melihat energi berwarna darah memasuki tubuh Elder berkepala harimau. Saya telah pulih sedikit, namun, luka saya cukup serius. Sepertinya aku hanya bisa menunggu pil obat tingkat 6 dikirim dari lembah Mulan jika aku ingin sembuh total. Wajah tetua berkepala harimau itu muram saat dia menjawab. Tidak disangka bocah itu benar-benar memiliki taktik seperti itu. Kami benar-benar meremehkannya. Seorang tetua Mulan mengerutkan kening saat dia berbicara. Kami hanya dirugikan dengan tertangkap basah kali ini. Selain itu, teratai api yang dia gunakan untuk melawan Yan Luotian juga sepertinya sangat melelahkannya. Tidak mungkin baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Kekejaman melintas di mata tetua berkepala harimau saat dia berkata, setelah ahli elit dari lembah Mulan tiba, kita akan sekali lagi bergabung dengan Sekte Angsa Emas,
dan kita akan menyerang aliansi Yan sampai darah mereka mengalir seperti sungai, bahkan jika Poison Sect berhenti berpartisipasi. Petik 2. Dua sesepuh lainnya juga menganggukkan kepala dengan wajah suram. Jika mereka kembali dengan tangan kosong dari serangan gabungan mereka terhadap Kekaisaran Magia, bagaimana mungkin Lembah Mulan mereka memiliki wajah untuk berdiri di wilayah barat laut ini di masa depan? Mereka pasti akan menerima banyak ejekan ketika mereka selanjutnya berpartisipasi dalam pertemuan besar faksi. Suara tiba-tiba dari peluit tajam muncul tepat saat mereka berdua menganggukkan kepala. Suara menusuk telinga bergema di seluruh kamp. Ekspresi ketiga sesepuh Mulan berubah drastis ketika mereka mendengar suara peluit ini. Mereka tidak berhenti. Sebaliknya, dua tubuh mereka bergerak untuk melindungi tetua berkepala harimau yang terluka di belakang mereka. Tenda miring ke samping dan pecah saat mereka pindah. Sosok manusia yang sepenuhnya tertutup oleh cahaya perak, membawa angin kencang, bergegas keluar. Xiao Yan, kamu benar-benar datang. Petik 2. Mata ketiga sesepuh Mulan sedikit menyusut saat mereka melihat sosok manusia berwarna perak yang bergegas dengan cara seperti kilat. Mereka langsung berteriak dengan suara keras. Pada saat yang sama, Doki yang kuat tiba-tiba melonjak. Keduanya bergandengan tangan dan dengan keras menabrak dengan marah ke arah sosok cahaya. Kedua pukulan itu membawa angin kencang. Mereka secepat kilat dan dalam sekejap mata, tinju mereka membentur sosok cahaya itu. Sosok cahaya itu berguncang dengan kuat setelah menerima pukulan berat. Itu segera tersebar di depan mata kaget milik tiga sesepuh Mulan. Sebuah bayangan. Setelah mendapatkan pengalaman bertukar pukulan dengan Xiao Yan, kilat melintas di hati kedua sesepuh. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dengan cemas dan bisa melihat sosok hitam berdiri di samping tetua berkepala harimau dengan cara seperti hantu. Tangannya yang seperti cakar elang dengan kuat memegangi leher sesepuh. Pemuda berjubah hitam itu tidak bisa membantu tetapi memberikan sedikit senyum pada kedua orang itu ketika dia melihat mereka melihat ke atas. Giginya yang putih dan berkilau menyebabkan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Xiao Yan, apa yang ingin kamu lakukan? Kedua sesepuh Mulan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Mereka menatap cakar tangan Xiao Yan yang melilit tenggorokan elder berkepala harimau. Pada saat ini, yang terakhir hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk membunuh sesepuh di tempat. Mereka hanya bisa berteriak dengan keras karena takut menyakiti rekan mereka. Tidak ada, saya hanya menyingkirkan masalah dari akarnya. Xiao Yan tersenyum tipis. Suaranya cukup tenang. Namun, kata-kata tenang inilah yang menyebabkan hati ketiga sesepuh Mulan tenggelam. Meskipun mereka telah mengambil tindakan pencegahan, mereka tidak berharap Xiao Yan benar-benar mengambil risiko besar dan datang ke lapangan tiga aliansi tentara untuk meluncurkan serangan diam-diam terhadap mereka. Jika Anda membunuhnya, Anda akan sepenuhnya menjadi musuh Lembah Mulan kami. Pada saat itu, kemungkinan besar situasinya akan berubah menjadi di mana kami tidak akan menyerah sampai kamu mati. Penatua Mulan di sisi kiri mengamati Xiao Yan dengan mata gelap dan serius sementara dia berbicara dengan cara yang ganas. Aliansi Yan saya hampir disingkirkan oleh kalian semua. Bukankah sudah terlambat untuk mengatakan ini? Senyuman samar Xiao Yan tetap ada di wajahnya, tapi sekarang mengandung beberapa kepadatan. Tangannya sedikit menegang saat dia mengatakan ini. Wajah tetua berkepala harimau itu segera memerah. Dia melebarkan mulutnya dan mulai terengah-engah. Wajah kedua Mulan Elders mengejang. Mereka akhirnya menghirup udara dalam-dalam beberapa saat kemudian. Mereka menekan amarah di dalam hati mereka dan salah satu dari mereka berkata, Xiao Yan, selama kamu melepaskannya, aku bersumpah Lembah Mulan tidak akan lagi menemukan masalah dengan Kekaisaran Jiama dan Aliansi Yan. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Xiao Yan terus tersenyum saat menjawab. Mata kedua sesepuh Mulan menyusut. Tangan mereka, yang berada di belakang punggung, tiba-tiba mulai membentuk segel tanpa meninggalkan jejak. Mulut mereka, bagaimanapun,
menggunakan suara yang dalam untuk berbicara. Jika Anda tidak puas, kita bisa menggunakan keterampilan 3 binatang buas lembah mulan untuk menukar nyawanya. Bagaimana itu? Metode Ki kami ini adalah metode Ki tingkat menengah kelas D. Anda secara pribadi mengalami seperti apa kekuatannya. Petik 2. Skill Tribis Savage. Mata Xiaoyan bergerak sedikit saat mendengar kata-kata ini. Mata kedua sesepuh Mulan bersinar dengan kegembiraan yang sulit dideteksi. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berbicara sebelum Xiaoyan tertawa. Saya memang sangat tertarik dengan metode Ki ini. Namun, dia harus mati. Petik 2. Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap, dingin di akhir kata-katanya. Api hijau giok tiba-tiba melonjak dari tangannya. Jari tengahnya segera menembus ke depan dan menembus tenggorokan elder berkepala macan di bawah penutup pancaran api. Grok, grok, gor, gor. Tiang darah tiba-tiba menyembur keluar dan akhirnya meninggalkan noda darah merah cerah di tenda seputih salju. Kedua sesepuh Mulan menatap kosong ke arah tetua berkepala harimau, yang kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Tubuh yang terakhir perlahan jatuh dengan cara yang lembek. Mata kedua sesepuh Mulan segera terbelah. Jika mereka diberi sedikit lebih banyak waktu, mereka akan dapat dengan paksa mengedarkan Tribis Savage Skill. Selama mereka menempatkan kekuatan gabungan mereka ke dalam tubuh elder berkepala harimau, menerobos tangan Xiaoyan yang dijepit pasti akan sangat mudah. Namun, mereka kekurangan sedikit. Bajingan Xiaoyan, aku yang dulu akan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini. Petik 2. Raungan buas yang marah tiba-tiba terdengar saat Doki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh kedua sesepuh. Momentum yang diciptakan oleh Doki menghancurkan tenda besar itu. Sosok di dalamnya segera terungkap ke mata para ahli dari lembah Mulan yang sedang berpatroli di langit. Ekspresi Xiaoyan juga sedingin es. Darah cair di tangannya sudah diuapkan oleh nyala api. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang tajam, dia secara alami memahami apa yang dilakukan oleh dua orang tua ini secara rahasia. Namun, bagi mereka untuk berasumsi bahwa ini dapat menunda dia, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang anak kecil yang tidak berpengalaman yang baru saja meninggalkan rumah? Tangkap dia, terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Salah satu jari tetua lembah Mulan menunjuk ke arah Xiaoyan sementara raungannya yang marah bergema di seluruh kamp. Kematian tetua berkepala harimau akan menjadi pukulan yang sangat serius bagi lembah Mulan mereka. Setelah kehilangan dia, tidak mungkin lagi menggunakan Tribis Savage Skill, dan kehilangan Tribis Savage Skill, lembah Mulan telah kehilangan kemampuan untuk menakut-nakuti faksi-faksi di dalam kekaisaran mereka yang memandang mereka dengan sakit maksud. Ini pasti berakibat fatal bagi lembah Mulan mereka. Karena alasan inilah kedua Mulan Elders sangat marah saat ini. Banyak sosok manusia menembak ke perkemahan setelah tetua lembah Mulan meraung marah. Mereka dengan cepat muncul di area tengah. Banyak mata padat dan dingin dari tanah, langit, dan bagian atas tenda menatap Xiaoyan dengan saksama. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin yang tampaknya bermaksud merobek mayat Xiaoyan menjadi 10.000 keping. Wajah Xiaoyan juga sedikit berubah saat melihat begitu banyak ahli. Dengan persepsi spiritualnya, dia bisa merasakan bahwa ada 3 elit Do Huang yang hadir. Menambahkan 2 sesepuh Mulan, ada total 5 elit Do Huang. Jika mereka bergandengan tangan, bahkan Xiaoyan akan terpaksa mencari perlindungan sementara. Tentu saja, Xiaoyan tidak ingin melarikan diri tetapi tidak ada tempat untuk melakukannya. Para ahli dari lembah Mulan ini sangat berpengalaman dalam pertempuran. Mereka telah menutup semua rute pelarian yang bisa dia ambil saat mereka muncul. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa menerobos jika dia ingin melarikan diri. Xiaoyan tiba-tiba berjongkok saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia dengan kejam mematahkan jari elder berkepala harimau di depan tatapan tertegun orang-orang di sekitarnya. Dia mendapatkan cincin penyimpanan di atasnya. Dia memasukkannya ke dalam saku dadanya saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke langit.
Hentikan dia sekarang. Terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Siapapun yang membunuhnya akan dipromosikan menjadi elder lembah eksternal. Petik 2. Kedua sesepuh Mulan tertegun sejenak karena tindakan Xiao Yan. Pada saat mereka pulih, mereka tiba-tiba menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak. Mereka segera melompat dan berteriak dengan nada mengoceh. Hadiah yang dijanjikan dua sesepuh Mulan tampaknya memiliki daya pikat yang besar di mata para ahli dari lembah Mulan ini. Mata para ahli di langit itu segera memerah. Masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan yang meradang saat mereka dengan gila-gilaan menyerang Xiao Yan. Xiao Yan mengepakkan sayap api di punggungnya saat dia menghindari serangan langsung dari seorang elit Do Huang. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia menyerang dengan keras ke arah kepala seorang ahli Do Huang di sampingnya. Api segera melonjak dan pukulannya mengenai yang terakhir. Kepalanya menjadi seperti semangka yang langsung pecah. Setelah membunuh seorang ahli Do Huang dengan satu pukulan, wajah Xiao Yan berlumuran darah. Matanya yang hitam pekat secara bertahap menampakkan tatapan haus darah, ganas saat dia sekali lagi menyerbu ke depan dengan kasar dan bergegas menuju pintu keluar perkemahan dengan sekuat tenaga. Bang, 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 bang. Petik 2. Tinju yang ditutupi oleh Glaze Lotus Heart Flame bertabrakan dengan keras dengan seorang ahli Do Huang. Angin energi yang kuat meledak dari tempat keduanya bertabrakan. Bahu Xiao Yan bergetar sementara ahli Do Huang itu, yang kekuatannya berada di sekitar 1 bintang, tampaknya telah menerima pukulan berat saat dia terbang kembali. Pada akhirnya, dia meludahkan 2 suap darah segar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Xiao Yan yang seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Sepertinya dia tidak berharap untuk dikalahkan dengan begitu menyedihkan setelah hanya 1 pertukaran di tangan Xiao Yan, yang tampak seperti seseorang di kelas yang sama dengannya. Meskipun pukulan Xiao Yan ini mungkin mengguncang dan melukai Do Huang itu, yang terakhir berhasil menghentikan kecepatannya secara diam-diam untuk sesaat. Pada saat inilah 2 sesepuh Mulan, yang telah menatap Xiao Yan dengan mata jahat, tiba-tiba bangkit. Satu di depan sementara yang lain di belakang. Mulut mereka mengeluarkan raungan marah yang gila saat cahaya berdarah berkumpul di tangan mereka. Cahaya berdarah akhirnya berubah menjadi kepala beruang buas dan kepala singa buas. Tinju membelah tanah beruang yang sengit. Kekuatan singa inci. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia merasakan serangan tajam dan haus darah dari depan dan belakangnya. Mereka pada dasarnya telah mengunci semua rute retretnya. Wajahnya juga menjadi sedikit serius saat segel tangannya bergerak dan lingkaran-lingkaran api hijau tua menyapu ke segala arah dengan tubuhnya di tengah. Cincin api meledak, raungan rendah terdengar dan cincin api hijau giok yang menyebar dengan cepat bertabrakan dengan serangan sengit dari 2 sesepuh Mulan. Segera, ledakan energi jernih bergema di langit ini seperti guntur. Energi liar dan ganas menyebar dengan cepat. Cincin api berangsur-angsur menghilang tetapi Xiao Yan masih merasakan 2 kekuatan tersembunyi menyerang ke arahnya. Serangan kejam, yang ditujukan ke dada dan punggungnya, menyebabkan tenggorokannya mengeluarkan erangan lembut. Sementara Xiao Yan terluka, kedua sesepuh Mulan juga diledakkan oleh Glaze Lotus Heart Flame sampai darah segar menetes dari tinju mereka. Jelas, kedua belah pihak mengalami luka-luka selama tabrakan langsung ini. Xiao Yan belum punya waktu untuk mengatur napas setelah memaksa kedua sesepuh Mulan untuk sementara kembali ketika lebih dari 10 kekuatan kuat tiba-tiba melesat dari segala arah. Mereka membidik semua titik fatal di tubuh Xiao Yan saat mereka membungkusnya. Jelas, setelah menderita serangan jarak dekat yang tajam dari Xiao Yan, para ahli dari lembah Mulan ini mulai menghindari pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengandalkan doki mereka yang kuat untuk menunda gerakan Xiao Yan. Sialan, aku akan ditahan oleh mereka di tempat ini jika ini terus berlanjut. Pilar doki ini mungkin tidak terlalu melukai Xiao Yan, tetapi itu menyebabkan kecepatannya berkurang. Dengan meminjam kecepatan yang berkurang ini,
dua Mulan Elders dan beberapa elit Do Huang lainnya telah menyelesaikan perawatan aura mereka. Mata mereka menunjukkan kilatan tajam saat mereka menatap Xiao Yan. Keterampilan Do yang kuat dengan cepat diaglomerasi. Hati Xiao Yan tenggelam saat dia merasakan banyak keterampilan Do yang kuat yang dikumpulkan di sekitarnya. Tepat ketika dia akan pergi keluar dan bersiap untuk meledakkan bajingan ini sampai mati dengan Angry Buddha Lotus Flame, sekali lagi, seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari langit yang jauh. Dalam beberapa kilatan, itu mengamuk dan menyerbu ke langit yang kacau ini. Sosok cantik yang anggun berputar sebelum muncul di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan pilar doki yang mengalir dari semua tempat menghilang. Sosok hitam itu menoleh, menampakkan wajah yang tenang dan menawan. Itu mengejutkan Medusa. Matanya menyapu tubuh Xiao Yan yang tertutup darah dan segera merasakan auranya yang agak kacau. Pupil matanya yang panjang dan menyihir mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin. Selanjutnya, serahkan padaku. Aku akan membiarkan dua orang tua ini membayar harganya. Petik 2. Xiao Yan mempelajari Medusa yang muncul di depannya dan menghela napas lega. Pihak lain memiliki terlalu banyak ahli. Jika dia menyerang dengan paksa dengan semua kekuatannya, dia secara alami akan bisa pergi. Namun, itu adalah prasyarat bahwa dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame dan membunuh banyak orang. Begitu dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, Xiao Yan akan merasa sangat lemah. Jika ada situasi lain yang terjadi selama periode ini, dia tidak lagi memiliki banyak kemampuan untuk membela diri. Apakah kamu sudah selesai di pihakmu? Mata Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia dengan cepat bertanya. Iya. Medusa mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia tidak menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan untuk berurusan dengan Yan Luotian. Itu sebenarnya sangat halus sehingga melebihi harapannya. Namun, kekuatan Dozongnya layak untuk membiarkan orang itu mati ketika dia sedang bersenang-senang. Kamu harus pergi dulu. Aku akan mengurus semuanya di belakang. Jika kita menunda sedikit lebih lama, kemungkinan ahli dari Sekte Angsa Emas akan menagih. Medusa menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat tubuhnya bergerak dan keluar dari pengepungan. Kemunculan Medusa yang tiba-tiba tidak diragukan lagi menyebabkan wajah para ahli lembah Mulan menjadi jauh lebih jelek. Setelah hampir setahun bertukar pukulan, mereka sangat jelas betapa kuatnya yang pertama. Di masa lalu, ketiga sesepuh Mulan bisa bertarung dengannya sedikit dengan bantuan Tribis Savage Skill. Sekarang salah satu dari ketiganya hilang, metode Qi telah benar-benar kehilangan efeknya. Tidak diragukan lagi tidak mungkin bagi mereka untuk mengandalkan kekuatan mereka di puncak kelas Do Huang untuk bertukar pukulan dengan Medusa. Mata cantik Medusa dengan acuh tak acuh menyapu kedua sesepuh Mulan. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang ular 7 warna menyala dan muncul. Cahaya yang kuat muncul di matanya. Tubuhnya bergerak, itu bergegas menuju kedua orang itu dengan cara seperti hantu. Hentikan dia, cepat. Ekspresi kedua sesepuh Mulan berubah drastis ketika mereka melihat tindakan Medusa saat mereka berteriak tergesa-gesa. Mereka dengan jelas memahami bahwa dengan kekuatan mereka berdua saat ini, mustahil bagi mereka untuk menjadi tandingan Medusa. Setelah kehilangan Tribis Savage Skill, mereka hanyalah puncak Do Huang biasa. Para ahli di sekitar lembah Mulan ragu sejenak setelah mendengar teriakan dua sesepuh Mulan. Setelah itu, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerang Medusa. Doki di dalam tubuh mereka dilepaskan hingga batasnya karena banyak suara tajam yang merobek udara muncul di langit. Wajah Medusa tidak berubah sedikit pun dalam menghadapi serangan yang menyerbu dari segala arah. Tangannya membentuk segel dan 7 pilar energi berwarna yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka muncul seperti tak terhitung dari 7 ular besar berwarna saat mereka bergegas keluar dan bertabrakan dengan banyak serangan.
Ledakan seperti guntur yang tak henti-hentinya bergema di seluruh kamp. Ketika gelombang ledakan energi menyebar di udara, wajah para ahli yang lebih lemah dari lembah Mulan menjadi pucat, dan mereka segera bergegas kembali karena terkejut. Banyak ahli yang mengepung dan menyerang Medusa tidak menimbulkan halangan sedikit pun padanya. Kekuatan seorang Dou Zong memang luar biasa. Xiaoyan tidak diragukan lagi tampak sengsara jika dibandingkan dengannya. Secara nama, dia mungkin bisa bertarung dengan elit Dou Zong dengan menggunakan semua kekuatannya, tapi ini dengan syarat bahwa dia harus menghabiskan semua kekuatannya. Apalagi, setelah pertarungan, dia akan memasuki kondisi lemah bahkan jika dia beruntung bisa menghindari cedera serius. Terlepas dari jenis keterampilan Dou yang dimiliki Xiaoyan, kekuatan sebenarnya hanyalah satu bintang Dou Huang. Masih ada celah yang sangat besar dengan seorang elit Dou Zong yang asli. Kekuatan gabungan semua pakar dari lembah Mulan tidak menyebabkan tubuh Medusa menunjukkan tanda-tanda melambat. Oleh karena itu, setelah beberapa kilatan, dia muncul di samping dua sesepuh Mulan, yang dengan cepat menarik diri. Wajahnya yang sangat mempesona mengungkapkan ekspresi dingin yang pekat. Wajah kedua tetua Mulan berubah ketika mereka melihat Medusa menerobos melalui penghalang begitu banyak ahli dengan cara yang begitu cepat. Tubuh mereka bergerak mundur saat mereka mengeluarkan raungan marah yang tiba-tiba. Kedua tangan mereka segera saling tumpang tindih dan energi berwarna darah yang kaya berkumpul di tangan mereka. Sesaat kemudian, sayap merah darah tirani diciptakan dan dihancurkan dengan keras ke arah Medusa. Medusa menggerakkan tangannya yang halus saat tatapannya dengan acuh tak acuh mengamati dua orang yang sedang berjuang di ambang kematian. Itu dengan lembut bertabrakan dengan tinju kedua orang itu. Segera, 7 energi berwarna mengalir ke segala arah. Grok, 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 grok. Tabrakan ini mungkin tampak lembut, tetapi tubuh kedua sesepuh Mulan bergetar hebat. Mereka tampaknya menerima pukulan berat saat tubuh mereka diseret ke tanah saat mereka menembak kembali. Darah segar berceceran liar dari mulut mereka. Tanpa Tribis Savage Skill, kamu bukanlah orang yang bahkan bisa bertahan dalam pertukaran dengan ratu ini. Medusa tidak bisa menahan tawa dingin ketika dia melihat dua sikap menyedihkan kedua tetua Mulan hanya setelah satu serangan. Wajah kedua sesepuh Mulan terkejut saat kaki mereka bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang panjang. Tubuh mereka baru saja stabil ketika mereka berpisah dan melarikan diri tanpa persetujuan sebelumnya. Cahaya keemasan 7 warna langsung tiba tepat saat kedua sosok itu hendak bergerak. Itu membawa cahaya pedang tajam dan menembus tubuh salah satu dari mereka, berubah menjadi panah berdarah. Mata tetua Mulan terakhir melirik ke arah panah darah yang ditembakkan. Guncangan di hatinya menjadi lebih padat. Ia tidak menyangka mereka akan terbunuh semudah ayam di tangan Medusa meski mereka memiliki kekuatan. Kekuatan seorang Dou Zong memang menakutkan. Kecepatan melarikan diri dari tetua Mulan itu tiba-tiba meningkat dengan dorongan keterkejutan di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang. Trauma di wajahnya juga berhenti saat ini. Dia menundukkan kepalanya perlahan dengan susah payah hanya untuk melihat ujung pedang tajam yang terungkap, membawa jejak darah berwarna merah cerah. Kekuatan kehidupan di matanya dengan cepat tersebar saat darah segar menetes dari pedang. Akhirnya, tubuh sesepuh Mulan jatuh di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya. 7 pedang ular berwarna di tangan Medusa perlahan menghilang. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia perlahan menyapunya. Mengikuti gerakan tatapannya, para ahli di sekitarnya dari lembah Mulan buru-buru mundur dengan wajah trauma. Di dalam hati mereka, Medusa seperti dewa ganas yang baru saja membunuh 2 ahli di puncak kelas Dou Huang dalam beberapa pertukaran singkat. Keterampilan ini benar-benar ganas. Medusa menarik pandangannya dan menurunkan tubuhnya. Dia melepas cincin penyimpanan di tangan Mulan Elder di depan banyak orang. Setelah itu dia perlahan berjalan kembali dan melepaskan cincin penyimpanan dari tetua lainnya. Baru setelah melakukan ini, dia perlahan naik ke langit.
Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar dari Kam. Tidak ada seorang ahli pun dari Lembah Mulan yang berani menghentikan Medusa saat dia berjalan dengan cara yang sangat arogan. Ini karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk membalas di tangan seorang elit Dozong. Lembah Mulan pasti mengalami kerugian besar malam ini. Melalui tangan Xiaoyan dan Medusa, darah mengalir seperti sungai di seluruh Kam. Medusa tidak terhalang saat dia keluar dari Kam. Dia melihat Xiaoyan masih di udara di luar Kam. Yang terakhir jelas menghela nafas lega ketika dia melihatnya. Dia dengan cepat berkata, "Ayo cepat pergi. Para ahli dari Sekte Angsa Emas akan segera tiba." Petik 2. Mata Medusa mengarah ke sisi barat saat dia mendengar kata-katanya. Banyak sinar cahaya yang dipenuhi dengan raungan marah dengan cepat bergegas dari arah itu. Jelas, orang-orang dari Sekte Angsa Emas telah menemukan bahwa pemimpin sekte mereka telah meninggal. Medusa sedikit mengangguk, tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Dia segera mengulurkan tangan halusnya dan meraih pergelangan tangan Xiaoyan di depan mata tertegun Xiaoyan. Keduanya tampak seperti bintang jatuh di langit saat mereka bergegas keluar kota dengan cara seperti kilat. Dengan aura menakutkan Medusa yang menyebar, para ahli yang menjaga tembok kota tidak berani bertindak sembarangan meski ada guncangan dan amarah yang hebat di hati mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan keduanya bergegas keluar kota dan menghilang ke langit malam yang jauh. Aura megah tiba-tiba menyebar dari tengah kota tempat Poison Sek berada setelah Xiaoyan dan Medusa meninggalkan kota. Namun, setelah aura ini menemukan bahwa ia tidak bisa mengejar mereka, ia hanya bisa, dengan enggan, menarik diri. Dua sosok manusia perlahan berhenti di langit malam yang jauh dari kota. Mereka menghela nafas lega saat melihat tidak ada pengejar. Xiaoyan menghembuskan napas lama saat senyum muncul di wajahnya. Malam ini benar-benar merangsang, kematian dua elit Dozong cukup untuk menyebabkan Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan menjadi gila. Di masa depan, mereka sepertinya tidak lagi memiliki keberanian untuk datang dan menyerang Kekaisaran Jiama. "Apa kamu baik-baik saja?" Xiaoyan menoleh, dan menatap Medusa, yang tangannya yang halus dengan lembut mendorong sehelai rambut hitam yang ada di dahinya. Suaranya lembut saat dia bertanya dan nadanya yang khawatir tidak bisa disembunyikan. "Selama dokter peri kecil itu tidak ikut campur, tak seorang pun di kota ini yang bisa menghentikanku." Medusa menggelengkan kepalanya sedikit saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Tanpa disadari, rasa dingin di matanya yang cantik menghilang dengan tenang. Xiaoyan tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika keributan menyebar dari hutan pegunungan di bawah. Sejumlah besar sosok manusia naik ke langit. Sekilas, ini bukan pengejar mereka, tetapi kelompok Hai Bodong yang telah berbaring dalam penyergapan di sini. Kelompok Hai Bodong menghela nafas lega setelah mengungkapkan diri mereka dan melihat bahwa Xiaoyan dan Medusa baik-baik saja. Yang pertama tersenyum dan bertanya, "Bagaimana? Kami baru saja melihat bahwa kota telah berubah menjadi kacau dan baru saja bersiap untuk menerima kalian berdua." Petik 2. Kami berhasil. Bahaya tersembunyi terakhir telah sepenuhnya dihilangkan. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk saat dia menjawab. Sukacita yang sulit disembunyikan melonjak ke wajah Hai Bodong dan yang lainnya ketika mereka mendengar ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan bersorak. Xiaoyan juga tertawa saat melihat semua orang begitu bersemangat. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia masukkan ke dalam saku bajunya dan meletakkannya sedikit. Setelah itu, dia memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Dia membalik tangannya beberapa saat kemudian dan sebuah gulungan yang terbuat dari tulang binatang putih padat muncul di dalamnya. Di atas tulang binatang itu ada beberapa karakter darah yang tampaknya terbentuk dari darah segar yang bersinar dengan cara yang mencolok. Skill Tribis Savage. Apakah ini? Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.